message passing. Ini akan digunakan untuk melindungi critical section. Jadi message passing ini merupakan model interaksi antar proses saling berkomunikasi. Kalau semapur tadi digunakan untuk model interaksi antar proses yang sharing ya, misalnya melalui buffer. Nah, kalau message passing ini saling berkomunikasi. Nah, bagaimana cara message passing digunakan? Jadi digunakan untuk sinkronisasi dan komunikasi antar proses. Untuk komunikasi pasti itu ada pengirim dan penerima, seperti email ya. Ada pengirim email dan penerima, atau paket data. Pengirimnya dari komputer mana, IP address mana, tujuannya ke IP address mana. Nah, di sini message passing digunakan untuk mengkomunikasikan antara satu proses dengan proses yang lain. Ini beberapa hal yang sedikit kita bahas tentang message passing. Untuk sinkronisasi, send-nya itu seperti apa, receive-nya seperti apa, untuk addressing-nya, modelnya seperti apa, formatnya sebagaimana, antriannya, dan bagaimana. Oke, yang pertama adalah untuk sinkronisasi. Maka ada dua perintah utama, yaitu send dan receive. Detailnya kita lihat di sini. Untuk send itu kemungkinannya dua ya. Send itu ngirim data. Pengirim itu bisa terus-terusan ngirim walaupun belum dapat kabar yang dikirim sudah diterima atau belum. Itu nama modelnya adalah non-blocking send. Kalau blocking send, pengirim dia tidak boleh mengirimkan sesuatu berikutnya sebelum kiriman yang pertama mendapatkan jawaban. Itu namanya blocking send. Untuk receive juga ada dua, blocking receive dan non-blocking receive. Mirip. Kalau blocking receive adalah penerima nggak boleh melakukan apapun sebelum menerima pesan. Kalau non-blocking receive tidak ada kaitannya. Dia boleh melakukan apapun walaupun belum menerima pesan. Nah, kombinasi antara send dan receive itu ada blocking send, blocking receive. Jadi dua-duanya tidak bisa lanjut sebelum menerima pesan dari proses yang lainnya. Nah, biasanya ini untuk tujuan rendezvous atau pertemuan ya. Bisa seperti itu. Kemudian bisa juga non-blocking send dan blocking receive. Pengirim itu boleh terus-terusan ngirim. Sedangkan penerima boleh melakukan aktivitas setelah menerima pesan. Kalau belum menerima pesan, nggak boleh jalan. Kalau pengirim itu walaupun belum menerima jawaban terhadap pesan, itu boleh kirim. Nah, model ini yang nanti banyak yang digunakan. Non-blocking send dan blocking receive. Kalau yang non-blocking send, non-blocking receive, sama-sama tidak terkontrol ya. Jadi ini lebih tidak sesuai tujuan concurrent. Jadi model yang non-blocking send ini yang ini pembahasan kecil tentang non-blocking send. Dan maksudnya sering bisa teruskan di pesan tanpa harus konfirmasi atau jawaban dari pesan. Kemudian kalau blocking receive ini penerima nggak boleh melakukan apa belum dapat pesan ya. Non-blocking receive kebalikannya. Kemudian untuk pengalamatan itu untuk pengirim ya,
Ini yang model pengalamatan langsung ya, direct. Untuk pengirim, ya send, isinya adalah tujuan, identitas proses tujuan. Kalau receive, ini bisa eksplisit, bisa implisit ya. Adalah alamat yang berisi identitas proses pengirim atau awal ya. Kalau send itu tujuannya mau kemana, kalau receive pengirimnya dari mana. Kalau eksplisit langsung muncul secara jelas di situ. Kalau implisit ini tidak langsung ya. Jadi dia masuk di dalam salah satu parameter di pesan yang dikirimkan. Kemudian untuk pengalamatan tidak langsung itu menggunakan mailbox. Jadi macamnya bisa seperti ini ya. Mailbox atau port. Jadi tidak langsung ke nama tujuan prosesnya. Misalnya Huan, Tuan, ya, satu pengirim ke satu penerima. Bisa juga banyak pengirim ke satu penerima. Itu yang dengan port. Ya, misalnya kalau di jaringan ada port sekian, nah itu salah satunya untuk saling komunikasi. Kalau jaringan berarti antar komputer ya. Kemudian bisa juga mailbox. Mailbox ini satu ke banyak atau bisa banyak ke banyak. Ini model pengalamatan tidak langsung, indirect. Berikutnya untuk formatnya secara umum ya ada header dan body. Header itu contohnya misalnya tipe pesannya, tujuannya, pengirimnya, panjang pesannya, dan info-info lainnya. Baru isi pesannya. Ini hampir sama dengan ketika nanti di paket data komputer ya. Ada headernya juga sebelum pesan intinya. Dan ketika kalian sudah belajar jaringan komputer, dapat lebih detail di situ ya. Kemudian untuk antrian pesan, itu pada umumnya pakai Vivo ya, ini yang paling sederhana. Bisa juga pakai prioritas atau model lain. Nah, kita langsung lihat contoh implementasi message passing untuk melindungi critical section. Ini main program. Kemudian ada parbegin, ini yang meng-create banyak proses yang jalan secara concurrent. Urutannya acak, tidak diatur, ya, boleh saling menyerobot baris program. Nih. Kemudian di main program di-create mailbox mutex. Kemudian send mutex. Nah, di sini perhatikan ada instruksi send. Ingat yang digunakan yang pada umumnya adalah model apa tadi? Non-blocking send dan blocking receive. Nah, si proses P1, P2, seterusnya ini akan mengakses critical section, ada di sini. Caranya dia manggil prosedur P. Karena proses bisa jalan kalau sudah menerima pesan, maka di baris awal ini ada kata receive. Jadi modelnya non-blocking send, blocking receive. Jadi receive ini tidak bisa jalan sebelum menerima pesan. Nah, di main program ini sudah dikirimkan pesan. Maka proses pertama yang jalan, misalnya P1, dia otomatis menangkap pesan yang sudah di-create tadi. Sehingga proses pertama dia langsung bisa jalan mengakses critical section. Kalau P1 sedang mengakses critical section, P2 juga ingin mengakses critical section, maka dia panggil prosedur P juga, baris pertama receive. Nah, masalahnya send-nya kan sudah dipakai. Sedang dipakai oleh P1. Maka P2 ya nunggu ya, karena dia nunggu kiriman pesan. Jadi dia diam aja. P3 nggak bisa lanjut. P1000 juga
nunggu. Jadi ketika P1 sedang mengakses critical section, tidak ada prosesor lain yang bisa mengganggu. Jadi aman. Nah, kalau sudah selesai, P1 kirim send. Nah, inilah pesan yang berikutnya bisa dimanfaatkan oleh misalnya P2 yang tadi juga ingin mengakses critical section. Oke, jadi ini contoh message passing digunakan untuk melindungi critical section, membentuk mutex, mutual exclusion. Bisa dipahami? Jika ada yang mau bertanya, silahkan diaktifkan mic-nya. Nah, berikutnya kita lihat kasus producer consumer finite buffer bisa penuh, tapi solusinya dengan message passing. Kalau solusi dengan semapur, tadi udah kita bahas ya. Sekarang solusi dengan message passing. Kita lihat di bagian produsernya, ini ada receive. Di bagian consumer juga ada receive. Jadi dua-duanya, baris pertamanya adalah untuk ngecek ada pesan apa enggak. Kalau nggak ada pesan, ya nggak bisa lanjut. Jadi di bagian producer, baris program yang mengakses critical section adalah ini ya. Produce. Produce ini mengakses critical section. Di consumer adalah consume. Ini yang mengakses critical section. Jadi sebelum mengakses critical section, itu ngecek dulu dapat pesan nggak. Untuk producer, pesan yang diharapkan adalah pesan yang isinya may produce. Boleh memproduksi. Kalau di consumer, isi pesannya may consume. Boleh mengkonsumsi. Oke. Nah, di main program, ini di-create mailbox untuk sarana komunikasi ya. Mailbox may produce dan mailbox may consume. Kemudian ada forever di sini looping untuk meng-create pesan send may produce. Nah, may produce itu pesan yang diharapkan oleh siapa? Oleh produser. Jadi mula-mula jelas produser sendiri boleh jalan duluan. Kalau consumer nggak boleh karena pesannya nggak ada. Ya. Yang di-create hanya may produce. Berapa banyak? Sesuai kapasitas buffernya. Ini untuk mencegah buffer penuh. Itu ya di sini. Jadi pesannya ini hanya sebanyak buffernya bisa nampung berapa. Kalau bisa nampung 10, ya ini pesannya hanya 10 buah. Sehingga produser ini hanya bisa memproduksi data sebanyak 10 buah. Setelah itu, dia ya harus nunggu. Ya. Oke, coba kita telusuri ya. Misal, produser jalan duluan. Karena di main programnya sudah di-create pesan, ya dia langsung bisa naruh data. Oke. Kemudian setelah naruh data, dia kirim pesan may consume. Nah, inilah yang ditunggu-tunggu oleh consumer. Kalau saat itu consumer belum aktif, belum menggunakan pesan yang dikirim produser kemudian memproduksi lagi data kedua, bisa aja. Maka nanti akan dikirimkan pesan may consume jadi 2. Kalau tadi misalnya kapasitas buffernya 10, ya nanti kalau produser bisa jalan terus-terusan, bisa sampai 10, setelah itu nggak bisa jalan dan giliran consumer bisa jalan. Tetapi dalam pelaksanaannya bisa aja produser consumer, produser consumer, produser consumer, atau produser 2, consumer 1, kemudian produser lagi, consumer ngambil 2, nah itu bisa. Ya. Jadi dalam pelaksanaannya bisa aja, tidak harus produser dulu selesai, kemudian consumer, tapi di antara itu bisa selang-seling. Jadi di sini consumer kalau mau coba jalan duluan, yang belum ada pesan dari
produser, ya dia nggak akan bisa jalan. Kalau pesan dari produser sudah ada, artinya data sudah ada, baru consumer bisa ngambil. Kira-kira seperti itu ya, solusi produser consumer dengan message pathing. Bisa dipahami atau ada yang mau bertanya?